رب العالمين ربنا بنعمته الوان الرحمن الرحيم بعباده في القبور بالروح والريحان مالك يوم الدين يحكم على عباده بالعدل والإحسان إياك نعبد أي نخصك بالعبادة في كل وقت وأوان وإياك نستعين على الأعداء والنفس والشيطان اهدنا الصراط المستقيم بالاستقامة على الإيمان صراط الذين أنعمت عليهم من أهل الهداية إلى طريق الجنان غير المغضوب عليهم ولا الضالين من أهلك الكفر والطغيان آمين إجابة للدعاء والشكر للملك الديان أحمده سبحانه وتعالى وهو المحمود بكل اللسان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النيران اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذه النبي سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وتسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sesungguhnya Allah telah memberimu nikmat yang banyak. Karena itu dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Quran surah Al-Kautsar ayat 1-3. Masyarakat hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Segala puja dan puji marilah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak terhingga, terutama nikmat umur, kesehatan dan kesempatan. Kita masih dipilih oleh Allah untuk bisa hadir ke Masjid Baitur Rahman Bukit Sejahtera ini, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat dalam rangka kita mengabdi kepadanya. Selawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang di akhirat kelak nanti kita semua mengharapkan syafaat darinya. Selanjutnya marilah kita selalu berusaha untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti yang sesungguhnya, yaitu dengan selalu merasa takut kepadanya, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Masyarakat hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Judul khutbah kita pada Jumat kali ini adalah menyambut hari raya Idul Adha dengan jalan istiqomah dan keutamaan berkurban. Dengan tidak terasa hari ini kita telah memasuki tanggal 4 Zulhijjah 1444 Hijriah yang bersamaan dengan tanggal 23 Juni 2023 Miladiah. Hari ini juga merupakan Jumat pertama di bulan Zulhijjah tahun ini. Hari raya Idul Adha tahun ini insyaallah akan jatuh pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 atau tanggal 10 Zulhijjah, menjadi salah satu hari besar umat Islam dan merupakan hari raya khusus di mana umat Muslim melaksanakan ibadah haji dan ibadah kurban, sehingga hari raya Idul Adha disebut juga dengan Idul Kurban. Dalam riwayat dijelaskan bahwa praktek kurban sebenarnya pertama sekali dilaksanakan oleh putra Nabi Adam alaihissalam, yakni Qabil dan Habil. Diceritakan bahwa kurban yang diterima adalah kurban Habil karena dia melaksanakan dengan ikhlas dan bukan kurban Qabil. Itu pun bukan daging atau darah yang Allah terima, namun ketulusan hati dan ketakwaan dari si pemberi kurban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yanallahu luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Artinya daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Quran surah Al-Hajj ayat 37. Kendati sejarah kurban sudah berlangsung sejak generasi pertama umat manusia, namun syariat ibadah kurban dimulai secara umum
dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anak sayangnya Ismail alaihissalam, seorang anak yang telah ia idam-idamkan bertahun-tahun. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran seorang anak yang amat cerdas dan sabar. Hanya saja ketika anak itu menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan wahyu lewat sebuah mimpi. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ibrahim berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Anak yang saleh itu menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. InsyaAllah kamu akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surah As-Saffat ayat 102. Maka tatkala sang bapa dan anak pasrah kepada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat yang sekarang dikenal sebagai tempat jamaah haji melempar jamarat, yaitu di Mina. Lalu Nabi Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya atas kehendak Allah, maka penyembelihan anak manusia itu dibatalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, Inna hadza lahuwal balaghul mubin wa fadainahu bizibhil 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Artinya sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan atau tibas yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu ujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Maka jamaah sekalian, hendaknya ibadah kurban yang kita laksanakan janganlah hanya menjadi ritual tahunan belaka, tetapi harus menjadi bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Ismail tersebut. Nabi Ibrahim adalah bapak tauhid dan bergelar Khalilullah. Dari beliaulah garis keturunan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Beliaulah yang ditakdirkan Allah membangun Ka'bah yang mulia, sebagaimana firman Allah dalam Surah Al-Baqarah ayat 127 sampai 132, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim membina Baitullah beserta Ismail seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masyarakat hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungan dan pertolongan baik di dunia maupun di akhirat kelak kepada orang-orang yang selalu istiqomah dalam hidupnya, serta diberikannya surga yang merupakan tumpuan kenikmatan melebihi segala kenikmatan yang kita rasakan sekarang di dunia ini. Dalam Quran surah Fussilat ayat 30-31, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka atau istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di alam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh pula apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Ta'ala juga menjanjikan bahwa orang yang selalu istiqomah sama sekali tidak akan pernah dihinggapi rasa takut.
Hatinya tidak diselubungi oleh perasaan iri dan dengki, gundah dan tidak pula berduka cita di dalam hidupnya, walaupun ia menghadapi hidup yang penuh dengan berbagai cobaan dan penderitaan. Kita semua berdoa semoga segala ujian dan cobaan terhadap bangsa dan negeri Indonesia tercinta ini segera Allah angkat dan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wa subhanallahi mu'minin rahimakumullah. Mari kita renungkan bersama bahwa di tengah ujian dengan berbagai problema hidup, kita perlu meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ketika mereka diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat tersebut. Namun berkat ketakwaan, sikap sabar, tawakal, keteguhan hati dalam menjalankan perintah Allah dan ketundukan yang total kepadanya, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail pada akhirnya mendapatkan jalan keluar dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus yakin bahwa jika kita bersabar, di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di setiap musibah pasti ada hikmah jika kita bertawakal, dan bahwa di setiap masalah pasti akan kita temukan jalan keluar jika kita bertakwa. Dan kita juga harus yakin bahwa di setiap kesusahan pasti ada kebahagiaan jika kita tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, di bagian akhir khutbah ini selaku khatib kami ingin mengingatkan kita semua bahwa di tengah situasi dan kondisi bangsa saat ini, kita juga harus tetap memiliki hubungan sosial yang baik dengan keluarga, saudara, tetangga maupun karib kerabat lainnya. Karena sebagai makhluk sosial, manusia harus hidup bermasyarakat dengan saling memberi manfaat antara satu dengan yang lain. Jika tidak, maka kita akan ditimpa kehinaan dan keresahan dimanapun kita berada. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran ayat 112 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Duriban alaihim zillatu aynama sudifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Artinya mereka ditimpa kehinaan di mana saja berada, kecuali jika mereka menjalin hubungan baik kepada Allah dan menjalin hubungan baik kepada sesama manusia. Di samping itu, mari kita melakukan amalan-amalan utama di bulan Zulhijjah, di mana pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Antara lain yang pertama adalah puasa Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah dan puasa Sunnah Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu karena di Arab Saudi Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sudah ditetapkan tanggal 28 Juni 2023, maka kapan kita di Indonesia sebaiknya melaksanakan puasa Arafah? Dapat kami jelaskan bahwa puasa Sunnah Arafah adalah berdasarkan ruqyah dan matlak di tempat di mana kita tinggal. Tahun ini tanggal 9 Zulhijjah di Indonesia jatuh pada tanggal 28 Juni 2023. Maka kita di sini berpuasa Sunnah Arafah dianjurkan pada tanggal 28 Juni 2023 karena pemerintah sudah menetapkan Idul Adha jatuh pada tanggal 9 Juni 2023. Kalau kita mengikuti pemerintah jamaah sekalian, jika pemerintah salah, maka nanti di yaumil mahsyar mereka yang akan dihisab dan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Tetapi kalau kita mengambil keputusan sendiri dan itu salah, maka kita yang akan dihisab dan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kami sampaikan ini sejalan dengan fatwa para ulama-ulama kita, termasuk Ustaz Abdul Somad yang baru-baru ini merilis bahwa dianjurkan di Indonesia kita berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah atau bersamaan dengan 28 Juni 2023. Kemudian amalan yang kedua adalah memperbanyak takbir dan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dan pada waktu yang telah ditentukan. Keempat, memperbanyak amal soleh dan amal jariah lainnya seperti bersedekah, menyantuni anak yatim dan sebagainya. Yang kelima adalah berkurban, dan keenam memperbanyak bertobat dan beristighfar. Demikianlah jemaah sekalian khutbah kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dalam menjalani hidup di dunia yang fana ini, serta penuh dengan berbagai cobaan dan ujian. Mari kita sambut dan rayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah nanti secara patut dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, dan dengan tetap selalu istiqomah dalam ketaatan.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المصبحات بقدسه فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقراباته وأزواجه وذرياته أجمعين وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم